Di desa ini ada satu larangan yang sepele, tapi bisa bikin hidupmu berubah. Jangan pernah jemur pakaian di malam hari. Mungkin terdengar aneh, tapi siapa sangka larangan itu justru membawa hal yang jauh lebih gelap dan gak bisa dijelaskan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita yang penuh cerita-cerita seru. Kali ini kita punya cerita horor yang gak kalah bikin merinding. Tapi sebelum mulai, kita punya narasumber yang bakal berbagi pengalamannya langsung dari telepon. Bernama Kak Hanin. Halo Kak Hanin, apakah sudah terhubung? Ya, aku di sini nih. Dengar suaraku jelas kan? Ya, terdengar dengan jelas Kak Hanin. Jadi pertama-tama terima kasih sudah mau berbagi cerita sama kita. Aku tahu pasti ini gak mudah, apalagi kalau cerita tentang pengalaman horor. Sebelumnya, gimana kabarnya Kak Hanin? Alhamdulillah baik. Tapi jujur aja, aku agak deg-degan juga sih. Soalnya cerita yang mau aku bagi ini agak berat buat aku. Gak masalah Kak Hanin, kita semua di sini siap mendengarkan kok. Dan aku yakin banyak yang akan merasa terhubung dengan ceritamu nanti. Jadi sebelum kita mulai, bisa gak ceritain sedikit latar belakangnya? Apa yang akhirnya membuat kamu merasa perlu berbagi cerita ini? Sebenarnya cerita ini sudah lama banget. Tapi semakin aku coba lupakan, semakin hal itu menghantui aku. Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah sesuatu yang terjadi langsung sama aku, dan aku merasa kalau ini penting. Mungkin bisa jadi peringatan buat orang lain. Wah, itu sudah cukup menarik untuk bikin penasaran. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik cerita ini. Apakah ini ada kaitannya dengan hal mistis Kak Hanin? Iya, dan aku sendiri nggak bisa jelasin secara logika. Tapi ini benar-benar terjadi, dan gak cuma sekali. Ada yang terjadi di tempat yang seharusnya aman, malah jadi tempat yang paling menyeramkan buat aku. Wow, itu sudah bikin kita semakin penasaran. Oke, gimana kalau kita langsung dengerin cerita kamu Kak Hanin? Tapi sebelum itu pastikan teman-teman di rumah sudah siap ya, karena ceritanya pasti bakal bikin merinding. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Dan sekarang kita akan masuk ke ceritanya. Rekam Misteri by Siklab Nusantara. Aku ingin bercerita tentang temanku, Dinda. Kami sudah berteman cukup lama, dan meskipun kami memiliki kepribadian yang sangat berbeda, aku merasa sangat dekat dengannya. Dinda selalu dikenal sebagai orang yang rasional dan sangat skeptis terhadap hal-hal gaib. Di matanya, segala sesuatu bisa dijelaskan dengan logika dan akal sehat. Dan dia tidak pernah terlalu menghiraukan cerita-cerita mistis yang beredar di luar sana. Dinda baru saja pindah ke sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dia ingin mencari ketenangan dan melepaskan diri dari rutinitas kota yang membebani pikirannya.
Rumahnya sederhana, tapi memiliki aura yang menenangkan. Aku sering mengunjunginya, terutama karena rumahnya berada di pinggiran desa yang dikelilingi oleh pohon tinggi dan udaranya sangat segar. Namun, ada satu hal yang membuatku sedikit khawatir saat pertama kali aku mengunjunginya. Larangan untuk menjemur pakaian di malam hari. Semua orang di desa itu tahu tentang larangan ini, dan setiap kali aku atau Dinda bertanya kenapa, mereka hanya menjawab, itu sudah menjadi tradisi. Tentu saja, Dinda merasa bahwa ini hanya cerita orang tua yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. Meskipun aku tidak terlalu mempercayainya, aku tetap merasa ada sesuatu yang aneh dengan aturan ini. Aku hanya tidak tahu apa itu, dan seperti biasa, Dinda hanya tertawa dan berkata, "Ah, itu cuma omong kosong." Pada malam pertama, Dinda tinggal di rumah barunya, aku sempat berkunjung untuk menemani dia. Kami berbicara tentang kehidupan barunya di desa dan bagaimana dia merasa lebih tenang, jauh dari keramaian kota. Setelah makan malam, Dinda mencuci beberapa pakaian dan menjemurnya di halaman belakang. Meskipun aku sedikit khawatir dengan larangan itu, Dinda terlihat santai, tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah itu, kami berdua duduk di ruang tamu, berbincang tentang masa depan, hingga akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Aku merasa sedikit aneh, karena meskipun malam itu sungguh tenang, ada sesuatu di udara yang membuatku gelisah. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita dari luar. Namun aku tidak mengatakan apa-apa karena tidak ingin menambah ketakutannya. Aku pulang sekitar tengah malam. Namun setelah beberapa hari, aku mendengar kabar dari Dinda yang membuatku terkejut. Dia mengatakan bahwa malam pertama setelah aku pergi, dia terbangun dan merasa sangat cemas. Suasana rumah terasa begitu sunyi dan berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Suara itu datang dari luar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bergerak di sekitar rumahnya. Dinda merasa seperti ada yang mengendap-endap di luar sana, mengawasi setiap gerakannya. Beberapa malam setelah itu, Dinda menceritakan kepadaku tentang bisikan yang dia dengar. Pada awalnya, dia hanya menganggap itu sebagai suara angin atau halusinasi karena kelelahan. Tapi semakin sering bisikan itu terdengar. "Jangan lakukan itu." Bisikan itu sangat pelan dan seolah-olah datang dari luar kamar, menggetarkan setiap tulang dalam tubuhnya. Suatu malam, Dinda merasa begitu gelisah sampai dia terbangun tiba-tiba. Saat itu, suara bisikan terdengar lebih keras. "Berhenti, kamu akan menyesal," kata suara itu dengan nada yang sangat tegas. Dinda merasa sangat takut, hampir tidak bisa bergerak. Tapi dia tetap memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan memeriksa rumah. Tentu saja, tidak ada siapa-siapa. Rumahnya kosong, tapi perasaan takut itu tetap mengikutinya. Aku melihat Dinda semakin gelisah setiap kali dia berbicara tentang hal ini. Kepercayaan dirinya mulai terguncang,
dan dia merasa semakin terperangkap dalam ketakutan yang tidak bisa dia jelaskan. Aku mulai khawatir. Dinda adalah orang yang tidak mudah terpengaruh, tapi perasaan takut itu semakin meresap dalam dirinya. Aku memutuskan untuk mengunjunginya lebih sering, berharap bisa memberi dukungan untuk melewati ketakutannya. Hari demi hari, gangguan yang dialami Dinda semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat aku berkunjung, Dinda menceritakan tentang suara langkah kaki yang terdengar setiap malam. Langkah itu terdengar sangat jelas, berat dan mengelilingi rumahnya, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di sekitar rumah. Tetapi setiap kali Dinda memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Perasaan ketakutannya semakin mendalam. Dinda mulai merasa seperti ada yang mengawasi, tidak hanya melalui bisikan, tetapi melalui setiap langkah yang terdengar di sekeliling rumahnya. Bahkan ketika kami duduk bersama, ada saat-saat di mana Dinda terdiam dan menatap ke arah jendela, seolah-olah menunggu sesuatu. Aku mencoba menenangkan Dinda, meyakinkan dia bahwa ini hanya halusinasi. Tetapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku bisa merasakannya sendiri. Ada sesuatu yang salah di rumah itu, meskipun aku tidak bisa melihat atau mendengarnya. Energi di sekitar Dinda dan rumahnya terasa sangat tegang. Pada suatu malam, Dinda meneleponku dan meminta aku untuk segera datang. Dia terdengar sangat panik. Sesampainya di rumahnya, dia berkata bahwa dia telah melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Di luar jendela rumah, di tengah kegelapan malam, dia melihat sosok besar yang berdiri mematung di antara pepohonan gelap. Sosok itu sangat gelap dan besar, seolah-olah tidak terikat oleh bentuk manusia biasa. Dinda mengatakan bahwa dia merasa seolah-olah sosok itu sedang menatapnya, mengawasinya dengan tatapan yang penuh ancaman. Namun, ketika Dinda berusaha untuk melihat lebih jelas, sosok itu menghilang begitu saja, seolah-olah lenyap dalam kegelapan. Perasaan takut Dinda semakin intens. Aku bisa melihat bagaimana hal ini mulai mempengaruhi pikirannya. Bayangan itu terus menghantuinya, dan setiap malam, Dinda merasa seolah-olah ada yang selalu mengawasinya. Teror ini semakin menggerogoti mentalnya, dan aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kami bayangkan. Hari-hari berlalu dan gangguan yang Dinda alami semakin intens. Setiap kali aku berkunjung, Dinda selalu menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Suatu malam, dia mulai merasa bahwa pakaian yang dia jemur di malam hari bukan sekadar pakaian biasa. Pakaian-pakaian itu mulai bergerak dengan sendirinya, meskipun tak ada angin yang bertiup. "Lihat ini," kata Dinda, menunjukkan pakaiannya yang terus bergoyang meskipun di sekitar kami tidak ada angin. Aku pun terdiam, mencoba mencari penjelasan logis, tetapi aku merasa tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu. Bau busuk yang tak bisa dijelaskan juga mulai menyebar di sekeliling pakaian itu. Dinda merasa semakin terjebak dalam ketakutannya. Ia merasakan bahwa pakaian-pakaian itu bukan hanya sekedar pakaian, tetapi sudah menjadi saluran bagi roh-roh jahat yang mengikutinya. Dia merasa seperti ada yang menyusup ke dalam hidupnya, membawa ketakutan yang tak bisa dia kontrol. Setelah beberapa kejadian aneh, Dinda memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang larangan yang ada di desa ini.
Aku menemani Dinda pergi ke rumah seorang ibu tua yang dikenal banyak mengetahui sejarah dan tradisi desa. Ibu itu menceritakan tentang mitos yang sudah lama ada di desa ini. Menurut ibu itu, jika seseorang menjemur pakaian di malam hari, roh-roh jahat akan mengikuti mereka pulang. Mereka akan masuk ke dalam pakaian yang dijemur dan terus mengganggu pemiliknya, hingga orang itu merasa sangat terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa mereka jelaskan. Dinda terdiam mendengar cerita itu. Meski dia tetap skeptis, perasaan takut yang menguasainya semakin menjadi-jadi. Aku bisa melihat perubahan dalam diri Dinda. Ketakutannya semakin nyata dan dia mulai merasa bahwa apa yang dia alami bukan hanya halusinasi. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua kejadian ini. Teror itu semakin menguasai dirinya dan aku tahu bahwa dia tak bisa lagi menghadapinya sendirian. Setelah itu, Dinda memutuskan untuk membakar semua pakaian yang pernah dijemurnya, berharap itu akan mengakhiri semua gangguan itu. Kami berdua berdiri di halaman belakang, menyaksikan api menghanguskan pakaian-pakaian itu. Namun, meskipun pakaian-pakaian itu terbakar habis, bisikan itu semakin keras. Kau tidak bisa menghindarinya. Bisikan itu terdengar lagi, datang dari dalam api yang menyala. Dinda mundur dengan wajah yang pucat, tubuhnya gemetar. Aku mencoba untuk menenangkan dia, tetapi aku juga merasakan ada sesuatu yang lebih gelap yang terus mengintai. Teror itu tidak bisa dihentikan hanya dengan membakar pakaian. Itu sudah terlalu terlambat. Setiap malam, teror yang Dinda alami semakin intens. Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan bayangan itu semakin sering muncul dalam mimpinya. Dinda merasa semakin terisolasi dan tidak tahu apa-apa. Dinda merasa semakin terisolasi dan tidak tahu siapa yang bisa membantunya. Dia merasa kehilangan kontrol atas pikirannya sendiri. Aku mulai khawatir melihat keadaan Dinda. Teror ini sudah mulai merusak mentalnya. Setiap kali dia berbicara tentang suara atau bayangan itu, aku merasa bahwa dia semakin jauh dari kenyataan. Gangguan ini menggerogoti dirinya dari dalam, membuatnya semakin sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada dalam pikirannya. Akhirnya, Dinda mulai menunjukkan tanda-tanda kejatuhan mental. Ketakutannya telah merusak dirinya hingga ia tidak lagi bisa membedakan kenyataan. Aku merasa sangat tertekan melihat apa yang terjadi padanya. Namun aku juga merasa tidak bisa berbuat banyak. Dinda terpaksa menjalani perawatan kejiwaan setelah gangguan ini semakin parah. Bahkan setelah ia pergi dari desa itu, teror yang dialaminya tidak pernah hilang. Setiap malam, suara langkah kaki dan bisikan itu terus mengikutinya. Dia merasa terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa ia hindari. Aku hanya bisa menyaksikan perubahannya, mencoba mendukungnya, namun teror itu telah menguasainya hingga saat ini. Baik, terima kasih Kak Anin telah bersedia untuk membagikan pengalamannya di channel kami. Nah, itu dia cerita tentang larangan yang bisa menghantui siapa saja yang melanggarnya. Kalau kalian suka dengan cerita kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi
biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Share juga ke teman-teman kalian yang berani dengar. Aku dan Kak Hanin undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.